Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mufti selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Keilmuan. Kami mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan tugas kelompok kepada kami pada minggu lalu, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kami yang telah hadir dan memahami apapun presentasi kelompok kami yang akan kami sampaikan nanti. Di sini, sebelum kami memulai presentasi kelompok kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Di sini saya Vita Nindraha sebagai moderator dan pemateri, dan dua anggota saya, Paris Kurnia Pratama dan Dava Ananda juga sebagai pemateri. Nah, sebelum kami masuk dalam presentasi kelompok kami, judul besar dari presentasi kelompok kami ini adalah konsep Islam tentang etika komunikasi. Langsung saja kita dengarkan apa sih konsep Islam tentang komunikasi. Jangan lupa dipahami dan dipelajari apa yang telah kami sampaikan kepada teman-teman, itulah yang kami harapkan. Dan dalam presentasi kelompok kami ini, apabila ada kesalahan, kami harap bimbingan kepada Bapak sebagai pengampu mata kuliah ini. Langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama. Baik, kita masuk dalam materi yang pertama. Menurut pandangan Islam, apa itu komunikasi? Nah, mungkin kita belum tahu ya apa itu komunikasi menurut pandangan Islam. Nah, dari pandangan Islam, berkomunikasi itu memang benar-benar harus mempunyai etika, di mana komunikasi yang beretika memastikan bahwa orang lain dapat memahami apa yang kita katakan ketika kita sedang berkomunikasi dengan mereka. Yang dimaksud ialah komunikasi yang berakhlak al-karimah dan biasa disebut dengan komunikasi yang memiliki etika. Mungkin sebagian dari kita ada juga yang belum mengerti apa itu etika. Nah, etika ini kan memiliki pengertian yang dimana berkaitan dengan pengertian pengetahuan akhlak. Dalam surah Ar-Rahman ayatnya yang ke-14, orang yang berakhlak mulia tidak pernah melupakan tanggung jawabnya, di mana yang meliputi berpegang pada prinsip-prinsip moral yang mendasar dan berbuat apa yang terbaik bagi manusia. Selanjutnya, kita masuk dalam komunikasi. Mungkin sebagian orang tidak tahu apa itu komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah kegiatan interaksi manusia antara satu orang ataupun lebih. Nah, di antara arti komunikasi sendiri ialah proses di mana pertukaran informasi antara individu melalui tingkah laku atau juga sebagai tanda-tanda. Nah, selain itu, konsep mengenai komunikasi ini terhubung dengan cara kita berbicara secara efektif dan bagaimana berbicara dengan etika. Maka disebutlah komunikasi itu harus benar-benar mempunyai etika dari pandangan Islam. Jadi kita itu sebagai orang Islam yang beretika dalam berkomunikasi harus menggunakan tutur bahasa yang baik, dan kita harus menonjolkan etika diri kita dengan benar-benar efektif dan harus menggunakan kata-kata yang baik. Selanjutnya kita masuk ke pengertian komunikasi dan Islam. Komunikasi sendiri merupakan suatu kegiatan antara satu orang ataupun lebih yang bisa saling memengaruhi sesama manusia dan tidak terbatas dengan bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa verbal. Nah, Islam sendirinya bisa dilihat dari bahasa, berarti itu patuh, damai, dan sujud kepada Allah. Selain itu, Tuhan ini menciptakan fuad atau hati sehingga manusia dapat merasakan dan berpikir. Di sini maksudnya itu komunikasi yang beretika itu harus memastikan bahwa orang lain dapat memahami apa yang kita katakan ketika
berkomunikasi dengan mereka. Jadi tetaplah bertutur yang baik ketika kita berkomunikasi dengan siapapun itu. Baik, kita masuk lagi ke materi yang ketiga, konsep komunikasi etis dalam Islam. Nah, di sini agama itu merupakan suatu perintah atau informasi terhadap manusia tentang bagaimana sih kita berkelakuan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ajaran agama berpendapat bahwa komunikasi etis atau beretika sangat dimuliakan dan dibarengi dengan sanksi akhirat. Di dalam kehidupan manusia, etika itu mempunyai tempat tersendiri yang begitu penting. Karena masyarakat itu kan bergantung dengan bagaimana sih kita beretika, bagaimana sih etikanya. Nah, jika etikanya baik, maka sejahteralah batinnya, dan apabila etikanya rusak, maka rusaklah juga batinnya. Manusia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa dengan mengatakan kebenaran dan jujur. Jelas, pasti Tuhan itu atau Allah itu selalu menginginkan manusianya untuk kebenaran dan jujur. Dalam Al-Qur'an ini, kata-kata yang benar adalah prinsip komunikasi dengan berbagai makna. Nah, pernyataan yang konsisten dengan sains, Al-Sunnah dan Al-Qur'an tidak diragukan. Di mana maksudnya ini tidak diragukan itu adalah pernyataan yang benarnya. Nah, mereka yang berdiskusi tanpa mengacu pada Alkitab atau juga petunjuk atau pengetahuan, di sini disindir keras, atau juga Al-Quran menyindir keras bahwa yang berdiskusi itu tanpa mengacu pada Alkitab ataupun petunjuk. Nah, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu etika komunikasi dalam Islam dan penerapannya. Untuk membangun komunikasi yang efektif dalam komunikasi, komunikator dan komunikan harus saling menghormati. Selain itu, Islam juga telah mengajarkan etika. Al-Quran dan hadis membentuk landasan etika Islam. Hal ini juga disamakan dengan moralitas dalam etika Islam. Dalam Islam, komunikasi etis sangat dihargai. Dan berikut ini adalah etika berkomunikasi yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga ucapan, dan yang kedua yaitu sopan santun, yang ketiga efektif dan efisien, yang keempat saling menghargai. Baiklah, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan cara berkomunikasi yang efektif dalam pandangan Islam. Komunikasi yang efektif dapat terjadi jika informasi mampu tersampaikan dengan baik dari seseorang ke orang lain, agar tidak ada salah persepsi. Oleh karena itu, ketika berkomunikasi, khususnya komunikasi yang verbal, perlu diperhatikan langkah-langkahnya. Itu seperti yang pertama, mengerti makna dan tujuan dalam komunikasi. Yang kedua, mampu memberitahukan sebuah pesan yang jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang baik. Yang keempat, mengarah kepada tema komunikasi. Yang kelima, mempunyai sikap rendah hati. Dan yang keenam, memiliki sikap empati dan respect. Nah, sebelum berakhirnya presentasi kelompok kami ini, di sini kami juga menyimpulkan sebuah kesimpulan dari presentasi kami ini. Ini Islam itu mengajarkan komunikasi yang sopan kepada semua orang. Komunikator itu harus menghindari paksaan ketika berkomunikasi dengan komunikan dalam pengaturan apapun itu. Dalam komunikasi Islam, ucapan yang baik dan menahan diri untuk tidak menyinggung orang lain juga diajarkan dalam materi ini. Sehingga seorang muslim yang baik, seseorang wajib untuk menjaga cara bicaranya ketika beretika dalam berbicara. Karena di akhirat itu setiap kata yang kita ucapkan akan dicatat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam presentasi kelompok kami ucapkan maaf sebesar-besarnya. Dan yang baik dan buruk silahkan dipetik. Apa yang baik silahkan diambil, yang buruk silahkan ditinggalkan dalam presentasi kelompok kami ini. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.